Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri syaribi syairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, Ija matabnu Adam ingkatahu amaluhu illa min salasan sadaqatin jariyah aw ilmu yuntabahu bihi aw walidin salihi yad'ulahu. Yang artinya, apabilanya mati anak Adam, wafat anak Adam, meninggal anak Adam, maka putuslah segala pertaliannya, putuslah segala amaliyahnya. Nah, bilanya mati manusia, jadi putus amal ibadahnya. Tetapi ada 3 yang terus yang mengalir. Nah, bilanya dia meninggal berarti mengalir yang 3 ini. Yang pertama adalah amal-amal jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan angka 3 adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Yang pertama amal jariyah. Amal jariyah ini artinya, contohnya seperti umpat menyumbang walaupun sebilah paku untuk masjid, untuk langgar, untuk majelis, untuk bangunan jalanan dan sebagainya. Nah itu amal jariyah itu mengalir. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Yang pertama ini yang bermanfaat itu ilmu gasan bulik, yaitu ilmu ma'rifat. Kalau masalah dunia bisa ilmu yang bermanfaat, kita malah jari orang atau batukangan atau bebingkilan atau menjahit dan sebagainya. Jadi orang itu bisa. Nah, lalu orang itu bagawi, kita meninggal berarti jalan kepada kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang saleh dan salihah ini, anak yang mendoakan kepada bapak dan ibunya. Itu kalau secara syariat, bujur aja. Nah, anak yang saleh itu adalah orang yang mendoakan bapak dan ibunya. Itu di dalam syariat. Kalau di dalam hakikat, nah kembali kepada hakikat. Orang hakikat ini mengetahui anasar dari mama apa, anasar daripada abah apa, anasar dari Tuhan apa. Nah, jadi ini anak yang saleh. Nah, tahunya dari mama bulu kulit darah daging. Nah, itu anasar dari mama kita ini ya, bulu kulit darah daging dari mama. Urat tulang otak sumsum dari bapak. Nah, itu dari mama tadi, bulu kulit darah daging dari mama, urat tulang otak sumsum dari bapak. Kemudian dari Tuhan, pendengar, penglihat, pencium, pengrasa dan rohani. Berarti mama 4, abah 4, dari Tuhan 5. 4 tambah 4 tambah 5 13. Yalah. Nah, 13 itu adalah rukun salat. Nah, 13. Jadi intinya, maknanya yang hakikatnya, anak yang saleh itu dia dapat menyaksikan bahwa batang tubuh mulai daripada ujung rambut sampai ke ujung batis ini adalah wujud abah dan mama. Nah, berarti bertanam, bertungguan. Amun kita umpamanya
Mahaul kuitan setahun sekali. Mahaul kuitan sekali. Jika ibaratnya bahasa kasar tuh uyuh ayamnya. Kada ayam, kada hayam. Nah, setahun sekali kalawasan. Itu anak yang saleh ya, belum tentu. Mendoakan bapak ibunya, belum tentu. Nah, jadi anak yang saleh ini tadi, ini barangnya. Batang tubuh kita mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Dari mama, bulu kulit, darah daging. Dari abah, urat tulang, otak sumsum. Dari Tuhan, penglihat, pendengar, pencium, pengrasa, dan rohani. Ini barangnya. Nah, berarti abah dan mama di sini lah. Berarti bila nyepian bajikir, tak umpat kuitan bajikir. Bilanya kita membaca salawat, tak umpat kuitan membaca salawat. Bila kita salat, tak umpat kuitan salat. Ini yang namanya anak yang saleh secara hakikat. Secara syariat itu bujur aja, ampun orang tuh bujur. Tapi kalau kita pikirkan kelawasan salang setahun, nah itu kan setahun pokok kumpulan. Nang susah kasihan, beli 5 badeng sanak. Nah, amun ini kita masing-masing. Jadi ini bang tuh bawa kuitan hasil abah dan mama. Kan alif di atas A, alif bawah E, alif depan O. Di atas abah, ibu, wujud kok. Nah berarti jahirku ini daripada abah dan mama. Alif di atas A, alif di bawah E, alif depan O, alif di atas I, A atau abah. Alif bawah I, ibu. Alif depan O, wujud kok, jahir awak. Kalau dari Allah Ta'ala bang, nah, alif di atas A, Allah. Alif di bawah E, insan. Insan itu yaitu Muhammad. Alif di depan O, wujud kok. Nah. Berarti kalau dari yang jahir, dari abah dan mama, dari yang batin, dari Allah dan Muhammad. Berapa? 5 rukun Islam, 5 pada hakikat. Nah, tadi 13 rukun salat. Ini 5 rukun Islam. Nah jadi bukti abah dan mama nih. Bukti Allah dan Muhammad nih. Kan jadi siapa yang salat? Abah dan mama. Siapa yang berzikir? Abah dan mama. Siapa yang ke majelis? Abah dan mama. Pada jahir. Kalau pada batin siapa yang salat? Allah dan Muhammad. 2 nama tapi 1 wujud. Nah, jadi makanya inilah bukti abah dan mama. Yang ini nah buktinya. Kalau awak, kalau batin roh, bukti adanya Allah dan Muhammad ya roh. Nah, jadi Allah, Muhammad, abah dan mama. Nampak wujud kok 5. Nah, jadi kita bawa, kita arak abah dan mama ini nang bajiarah. Bukan meninggalkan kuitan bajiarah. Di sini makamnya orang yang ma'rifat. Kan kadang-kadang orang yang kada sampai ilmu ma'rifat, kadang-kadang bajiarah terus kubur kuitan yang tagah berumput jauh di hulu sungai kayak apa ya? Kada mungkin kan artinya setiap minggu, setiap bulan. Kadang-kadang ada yang setahun sekali. Nah, kubur kuitan jartaga aur bajiarah atau sejarah itu bujur aja kalau secara syariat. Kalau kita ambil, kita bajiarah. Jadi nang kita bajiarah ini, kita bawa abah dan mama. Ain awak pian tadi siapa? Nah, jadi abah dan mama kita bawa bajiarah. Tajiarah kuitan galak. Nah, kita arak ke sana kemari. Bila pian bajiarah umpamanya anak kemana, umpamanya ke Jawa atau artinya ke daerah Tanjung, kubur kuitan parak di sini, oke lah. Jiarahi, bila kalian sampat, nah pandang hakikat batang tubuh kau inilah hasil abah dan mama kau bawa ziarah. Paham? Bila kada paham kada mengerti. Nah, jadi ayo lagi berziarah nah. Jadi bahas orang bilang itu, kita udah tahu abah dan mama itu. Ini pembuktinya lah. Kenapa jadi batang tubuh kita buktinya? Karena hasil setitik air mani bapa dan air mani umat
Abah meneteskan ke dalam rahim air yang hidup, maul hayati hidup. Lahir kita, jadi abah dan mama tiada lagi. Kita inilah wujud kenampakan abah dan mama. Itu memandang kepada jasad. Bila memandang kepada batin, kepada roh, itulah bukti Allah dan Muhammad. Nah, aku nih bang wujudku tadi. Alif di atas A, abah. Alif bawah ibu. Alif depan wujud kok ya awak nih nah. Hasil abah dan mama. Kalau mau ambil batin, alif di atas A, Allah. Alif bawahi insan. Insan itu Muhammad hakikatnya. Alif bawahi insan. Alif depan wujud kok. Nah, jadi artinya berjahir sudah. Berjahir sudah abah dan mama pada batang tubuh. Nah ini pernah hasilnya. Ayo. Nah jadi awak kita ini bumi. 7 lapis bumi. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Kalaunya kalimat langit, rohani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Makanya di dalam tauhid sifat 20 kan wujud. Sifat Allah itu wujud artinya ada lah. Lawannya kita kadada, lawannya Adam. Adam tuh kadada. Berarti dia tuh Adam aja kadada, berarti kita kadada. Jadi kalau orang tauhid itu bujur aja tauhid. Dalilnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Keluarnya dalilnya dalil itu bukti. Jadi bukti adanya Allah ajarnya langit dan bumi. Tapi kalau kita kembali ke tasawuf kejauhan. Bukti 7 lapis langit, 7 lapis bumi kan kejauhan. Maksud kejauhan ini lawas-lawas kita kada bertamu lawan Tuhan. Bujur aja juga di dalam tauhid. Tapi kita sempurnakan kepada tasawuf. Kan sifat Allah itu wujud artinya ada, lawannya kita kadada. Apa buktinya Allah Ta'ala ada? Sama 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa itu bumi? Nih, awak. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Apa itu 7 lapis langit? Kalimat rohani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Jadi kan apa jadi yang ada di antara keduanya? Nyata ya Allah Ta'ala. Di antara langit dan bumi ada Allah. Nah, itu namanya orangnya berarti yang mana karena kau mengisahkan lagi. Namanya jar Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala berarti diserahkan melihat. Nah, kayak apa jar manis, jilat gula manis. Nah, kawalah memadahkan. Kada kawa memadahkan rasanya manis kayak apa? Berarti menjilat masing-masing. Sama dengan Allah Ta'ala, kawalah mengisahkan. Kayak Allah Ta'ala, kayak Allah Ta'ala, kayak papian gitu. Nah, makanya kayak ini ujar arwah guru, ujar sidin kan artinya kita kada sama Allah Ta'ala ya lah. Allah Ta'ala itu melihat sifat basar, kita buta. Allah Ta'ala itu mendengar sifat sama, kita tuli. Allah Ta'ala itu bersifat kalam, kita buta. Jadi berbeda. Nah, jadi jakanya ibarnya itu mukhalafatul hawadis kada sama, laisa-laisanya kada sama. Jadi di majelis ini kada yang samanya lah. Kan Allah Ta'ala itu kada sama. Jadi di majelis kita ini kada sama. Berarti kada sama siapa? Nah, itu pulang. Kan Allah Ta'ala ini kada ada yang samanya. Kada kau menyamai. Pian ada yang menyamai lah kada ada. Nah, berarti itu wujud kenyataan Tuhan. Berarti dia main lagi. Nah, kayak itu dia memaham. Kan di situ artinya kita kalau nanti itu laisa kada kau diumpamakan, kada kau sama. Kada ada yang samanya lah. Nah, ada yang sama orang kambar gini berbedanya. Tahi lalatnya lah ada di parak bulu, nah ada di telinga ada lain-lain. Pian cari aja nah kambar tuh nah. Pasti ada perbedaan, walaupun sedikit kada sama. Nah, jadi bilangnya kada sama itu Allah Ta'ala itu kada sama, itulah orangnya. Nah, jadi awak kita inilah kejahiran, kenampakan wujud Allah. Nah, jadi di sini tadi putus Adam, putus amal ibadah Adam apabila sudah meninggal. Jadi yang mengalir tadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu marifat, ilmu ketuhanan. Yang terakhir anak yang saleh, saleha. Anak saleh tadi mengetahui dirinya hasil abah dan mama. Bukan angka inilah nah ya.
bukan mendoakan ya Allah ya Rabbi, itu bujur aja secara syariat. Tapi kalau nyepian terus mendoakan, palingan 5 menit berdua ampih lah. Kaina pulang esok mendoakan, amun nang awak kita ini kenyataan ton beampian lah. Nih, Allah, ini nang bejikirnya siapa? Allah. Kan batang tubuh kita ini kenyataan abah dan mama. Inilah kenyataan abah dan mama. Lalu turun naik napas siapa ini? Nah, jadi siapa nang bama? Kalau mama nang jahir kan awak, abah dan mama. Kalau mama nang batin, Allah dan Muhammad. Nah, di situ. Jadi terus menerus abah itu tabawa kita nak bejikir. Inya kadada penghalangnya anak ini. Kadada penghalangnya pasti sampai jalan. Nah, tapi kenapa Ale ini kenapa aja? Kan kadang-kadang di situ, maka kan tiganya percaya hadis Rasulullah bukan Muhammadiyah ini nah. Karena apabila putus apabila mati anak Adam, putus segala amal ibadahnya, tapi 3 yang mengalir. Nah, 3 yang mengalir. Ilmu yang bermanfaat, amal jari, anak yang saleh. Kan anak yang saleh ini contoh umpamanya abah ulun meninggal. Jadi ulun bawa wakaf duit ulun ini nah. Jadi sampai kepada abah, ulun bawa ma'arwah, ulun bawa mahaul. Sampai kalau nah di mana nang kada sampainya? Ayo. Kan tuh Muhammadiyah. Kada sampai. Kenapa jadi kada sampai? Maka tadi nang artinya 3 perkara nang kada putus. Nah, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Nah, di sini aja ulun ambil nah. Nah, ulun ambil anak yang saleh. Contoh umpamanya, anggaplah pernya ulun ibaratnya ya oke lah kada bapaknya sama-sama bujur. Ulun Muhammadiyah. Lalu kan di situ sampai karena di situ tadi anak yang saleh, ulun bernya ada bisi duit. Anak yang saleh kelana. Ulun artinya makan-makan di tangan tamu. Ulun hadiahkan kepada abah pasti sampai. Apalagi masalah ma'arwah, mahaul. Kita kada mengirimi nang mati, kada mengirimi roh nang hidup. Sama kita kada menjirahi kuburan, kada menjirahi makam, kada menjirahi roh-roh para wali. Menjirahi kuburan atau bujur aja, menjirahi kuburan itu syirik. Menjirahi makam itu syirik karena benda mati itu bujur. Muhammadiyah itu bujur, kaum Tuhan NU itu bujur, sama-sama bujur, tergantung ilmunya. Amun nang orang kada berilmu biar ampun maaf nih nah kita nih kaum Tuhan NU syirik bilanya kita berjirah ke makam syirik. Ya bujur lah. Jadi Muhammadiyah bujur, kaum Tuhan itu NU bujur, tapi nang membenarkan tuh orang yang berilmu. Kita umpamanya nah NU kita kan tahu berjirah ke makam, ke kuburan, tuh kuburan benda mati. Tapi kita kalau kita kaum Tuhan menziarahi roh-roh para wali. Mana dalilnya ujar baginda Rasul, manzarul ulama faka'anna manzarul anbiya. Barang siapa menziarahi para wali-waliku, berarti sama menziarahi aku, ujar baginda Rasul. Nah, kenapa jadi menziarahi para wali itu sama menziarahi Rasul? Di sini andaknya. Roh wali roh siapa? Ini dalilnya. Anak abul arwah wa adam Abu Basar. Ujar Nabi kita, aku bapaknya roh. Roh kita ini jaka ibarnya itu cabang-cabangnya aja. Roh wali, roh Muhammad. Nah, roh ulama, roh Muhammad. Roh kita orang yang awam, roh Muhammad gak? Jadi kita menjadi para wali itu menjadi rosidin. Rosidin itu tidak lain daripada roh Muhammad. Kan ujar Nabi, ana minurillah wal mu'minuna minni. Aku daripadanya nur Allah, orang mukmin seluruh alam dunia daripada nur kok. Aku daripadanya roh Allah, ajar Muhammad. Orang mukmin seluruh alam dunia daripada roh kau. Nah, berarti roh wali roh siapa? Kita syuhud, kita pandang batin roh wali roh Muhammad. Nah, itu sesuai ujar baginda Rasul. Nah, jadi kada syirik. Jadi Muhammadiyah itu bujur hajainya juga. Bapak jadinya sampai mahaul, ma'arwah, mon duit kadede berhutang, bujur haram, bujur. Jadi sama-sama bujur. Inya kada betalakin, inya bapidato, bujur. Betalakin kita wajib pak, kada. Nah, betalakin kada wajib. Karena betalakin ini siapa nang ditalakini? Nah di sini. Ulun manalakin
kada mana lagi ini si mayat, kada mana lagi ini enam orang menghantarkan ke tempat pemakaman. Lihat orang mana lagi, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mayat, semuanya mayat. Karena ujar Umar bin Khattab, barang siapa, Abu Bakar, barang siapa ya Rasulullah anak melihat mayat yang sedang berjalan di muka bumi, dialah Abu Bakar. Kan mayat yang sedang berjalan di muka bumi. Mayat kalau berarti kita mayat. Maksudnya orang yang manalakin itu memperingati kita ini nah agar sadar ikam kainan nak kaya itu juga. Makanya innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya mayat, semuanya mayat. Bujur kak? Nah, karena kau disalahkan orang batalakin cuma kada wajib. Cuma bilanya kita mengingatkan kepada kematian itu merupakan kebaikan dekat dengan pahala. Nah, Muhammadiyah bang babi datuk bujur aja juarinya. Karena babi datuk bang wajib kada juga. Nah, kalau bang wajib kada lah. Jadi nang artinya nang orang Bantalakin ini artinya terserah aja. Hendak 10 kah? Hendak seikong kah? Terserah. Nah, jadi kada kalau harus 3 ya. Kasihan orang umpamanya nih. Orang kan artinya makan je tunggal suapan gak ada berduit. Manyiwat tukang talakin berlima bernya ayo. Nah kayak itu. Jadi kali umpamanya 1 juta. Handak. Ya 5 juta orangnya kan tadi berduit kasihan. Seikongin betalakin. Kada betalakin bang. Kada bapak. Nah ini kada ada wajib. Cuma daripada memperingatkan kepada kita nih nah. Sadarkah kadang kita melihat orang itu nah mati, sugih mati, apalagi kada sugih. Bungasnya mati jar, apalagi yang jelek begini mati. Nah, jadi di situ tukang talakin itu memperingati nang kita nang ada mantan ke kubur. Ulun bisa ben ditanya, maaf, ulun kan menyalahkan siapa-siapa, ada nama nanya orang Muhammadiyah. Nah, nyakar sampai tahu juga bang. Nah, kalau orang Muhammadiyah ini kalau aslinya tasawuf nah ini di YouTube nah biar aja. Kalau orang Muhammadiyah nang aslinya itu tasawuf tuh. Nah, tapi wah ini kan kita kada tahu. Nah, jadi Muhammadiyah itu betul, kaum tua itu betul juga. Nang salah itu nyakan ilmu. Nah, jadi nyebut akon. Guru jar pian manalakin itu jar manalakin mayat kajar kadau jar ulun. Amun ulun ni manalakin si mayat jauh nyapang nya tapatak di bawah tanah kalau kada mendengarinya. Jakanya ulun ini nah anak mana laki ini, nah mana laki mayat waktunya dimandiakan tuh aja nah ayo talinganya dikuryake nah. Bilanya ada ini tuh nah. Ayo nyata nah para ini di bawah tanah ulun jar ulun kada mana laki ini si mayat. Ulun mana laki ini memperingatkan kepada orang yang hadir di tempat pemakaman agar sadar ini dalilnya innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya mayat engkau mayat. Sesungguhnya ini semuanya ini mayat. Mun ulun ni mana laki ni malah jari si mayat yang tadi nah. Ika belajar bilanya datang kedua orang malaikat hamba Allah seperti engkau juga kene. Di dunia hajinya lagi hidup di padai pinah hungang. Apa lagi nang mati? Nah, jadi bujur. Muhammadiyah bujur, kaum tua bujur. Nah, jadi di situ. Jadi kalau orang sudah berilmu, apalagi ilmu marifat nih, kada lagi. Oh itu Muhammadiyah itu eno kada. Bila nyainya koler sembahyang 23 rakaat, ambil nang 11. Bila nyainya hendak rajin 23, anak 100 kah kada bapak? Nah itu karena sunat. Di sini orang kadang-kadang dangkal ilmu lalu memikut padahal sebenarnya di situ. Nah, harus artinya bersatu, saling menghargai. Jadi nah kayak ini kan Muhammadiyah kada bawa sali ya kada bapak juga. Oh sali itu sunat. Nang wajib itu aku hendak salat. Tapi kada diucap kada. Lihat nah kayak ada tuh sanggul kalau sini Muhammadiyah kada juga kada bawa sali sini. Sekalinya sini berpantun kalau Rio padang sibunan padang si tamu-tamu. Aku rindu kadang Tuhan sabarang tempat kau bertamu. Allahu Akbar. Bayangkan kena imam di langgar di masjid itu kayak pak. Nah, parupuk kurici 4 untuk penaung rumah tingginya. Katupuk mencari Tuhan kada terdapat. Sekalinya ada pada dirinya. Nah,
Bahari kita kada tahu nah di mana Tuhan. Dikira Tuhan dudukan di langit. Sekalinya Tuhannya nampak. Nah, jadi disinilah artinya anak yang saleh. Jadi sama-sama betul. Muhammadiyah tuh Tuhannya Allah, nabinya Muhammad sama. Kita NU juga Tuhannya Allah, nabinya sama. Jadi jangan saling bekut membekut. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang muslim, orang mukmin itu bersaudara. Muhammadiyah betul. Kaum Toha NU betul juga. Nah, jadi jangan dipermasalahkan. Masalah artinya orang nama marwah atau kada marwah. Mun marwah nyaman lagi makanan. Apa susahnya? Namun orang marwah itu berarti ada tuh berduit. Nang kada berduit jangan marwah. Karena duit kada ada bujur kalau. Nah, jadi di situ sama-sama bujur. Jadi jangan mempersoalkan masalah artinya marwah. Inya berduit wajar aja mahauli kuitannya. Inya kada berduit wajar aja kada. Nah, jadi disitulah. Jadi kita kalau sudah ilmu marifat ini kita pandang yang baiknya. Nah, jadi anak yang saleh ini tadi tahu lah bulu kulit, darah daging itu dari mama tuh kita. Urat tulang otak sumsum dari abah. 4, 8 dari Allah, penglihat, pendengar, pencium, pengerasa dan roh 5. Jadi 5 tambah 8 13, inilah rukun 13. Nah, jadi anak yang saleh itu tadi ini. Jadi tak kirim itu harus kuitan yang baik. Bila kada baik ya tak kirimnya kuitan kada baik. Nah, itulah makanya wajib menuntut ilmu marifat supaya tahu bahwa ini hasil abah dan mama. Jadi dibawanya bagiara. Jadi hidup abah dan mama ini nah. Tak kirim itu harus kalau nah kita berhinak aja nah. Ho Allah, ho jikir terus kah? Jadi tak bawa kuitan ini bejikir. Nah, disinilah anak yang saleh itu anak yang tahu nasab dari abah dan mamanya, dari mamanya bulu kuit, darah daging, dari abah urat tulang, otak somsom, dari Allah Ta'ala pendengar, penglihat, pencium, pengerasa dan rohani. Jadi 13 itulah rukun 13. Jadi bilanya kita kada salat berarti malincai kuitan. Wallahu alam. Al-Fatihah.